pakai dia di hadapan. Biar Roh Kudus yang bekerja. Biar kami dapat duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, mempetakkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapak. Urapi kami, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan Ibu Ria. Salam Bapak-Bapak. Kita akan mulai ibadah ini ya. Kita nyanyikan pujian. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Sekali lagi katakan dari awal. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya,
pujian kita, angkat pengagungan kita. Sebab ada kasih yang seperti kasih, begitu mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Haleluya. Dia Allah yang setia, janjinya bagi kita akan menyertai kita sampai kesudahannya. Haleluya. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan, tiada kasih seperti-Mu Bapa yang begitu mengasihiku. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan, begitu mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan di hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang begitu indah. Haleluya. Oh haleluya. Aku hormat akan Kau. Aku hormat akan
Kami serahkan pada hambanya yang bawa firman. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bahkan kekaguman kami sore hari, Engkau sudah pilih kami untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk anugerah berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang besar bagi kami hamba-hamba-Mu. Boleh sehati meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah meninggikan Engkau. Tiba saatnya hati kami ingin tabur beri firman Allah. Roh Kudus yang manis, bantu kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Biar benih firman Allah yang taburkan boleh tertanam, tumbuh, serta berbuah. Kristus Yesus dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, rekan-rekan hamba Tuhan, terima kasih kepercayaan yang diberikan bagi saya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema ujilah dirimu sendiri. Baik, ayat bacaan terambil dari 2 Korintus 13 ayat 5. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. 2 Korintus 13 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sekali lagi, saya bacakan 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Baik, teman-teman sekalian, ayat ini mengingatkan kita semua, ujilah diri kita masing-masing. Sebagai hamba Tuhan, apakah kita tetap di dalam iman percaya kepada Kristus? Walaupun banyak masalah, persoalan, tantangan, rintangan dalam bentuk pelayanan. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita banyak masalah, banyak persoalan, tantangan. Kalau jemaat, mengerja, ada masalah, persoalan, bisa datang ke gembala, bisa datang ke pendeta. Tapi gembala, pendeta, ada masalah, ada persoalan. Mau lari ke siapa? Kita hanya bisa lari kepada Kristus Yesus. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, sore hari ini, kita periksa, uji diri kita masing-masing nih. Walaupun tekanan itu ada, persoalan ada, himpitan ada, masalah besar, tetapi apakah kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus penolong yang sungguh? Mazmur Daud mengatakan begini, dalam Mazmur 7 ayat 10, Engkau yang menguji hati dan batin. Jadi orang bisa melihat kita penampilan luar, tapi Tuhan menguji hati dan batin kita. Apakah hati kita kuat? Apakah hati kita kokoh? Apakah batin kita tetap stabil? Batin saya lihat di dalam bahasa kamus KBBI adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa. Ya mungkin kalau batin kita tertekan, kita kurang bahagia, kita mungkin sedih, kita mungkin marah, tapi kalau misalnya batin kita lagi mood, kita bisa bahagia, bisa bangga, ya gak? Bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah sore hari ini, biarlah kita mau uji diri kita seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub mengatakan begini dalam Ayub 23 ayat 10, seandainya ia menguji aku akan tampil seperti emas. Nah, bagaimana dengan kita nih? Kalau kita menghadapi ujian, apakah kita akan tampil seperti emas? Karena Ayub tahu siapa diri dia. Tuhan begitu luar biasa memberkati dia. Sampai iblis pun iri terhadap dia. Sampai iblis bilang, tenang aja Ayub. Dia menyembah engkau, melayani engkau, dia hidup benar. Karena dia diberkati oleh Tuhan. Satan aja iri. Tuhan bilang, silakan kalau mau coba dia. Singkat cerita, Ayub mengalami masalah yang luar biasa. Sakit penyakit,
hartanya habis, anak-anaknya 10-10-nya meninggal, bahkan istrinya menghujat dia. Nah, kalau istri udah menghujat kita sebagai pendeta, bagaimana perasaan kita? Istri nggak mendukung pelayanan kita. Bahkan istri bilang, gereja, pelayanan, layani terus. Tapi kok hidup kita banyak masalah, banyak persoalan. Ini kan suatu ujian buat kita sebagai hamba Tuhan nih. Tetapi kita tetap menguatkan hati kita. Dalam pelayanan ini, enak nggak enak, suka nggak suka, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Pelayanan yang kita layani ini bukan pekerjaan kita. Adalah Dia yang memberi pelayanan kepada kita. Dan kalau Tuhan udah pilih kita, Dia tahu kesanggupan kita. Bahkan Dia adalah penolong dalam setiap kita dalam pelayanan. Dia akan berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan tidak pernah membiarkan kita. Walaupun kita ada masalah persoalan, tapi kita uji nih. Biarlah kita uji apa kita melayani dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Pelayanan dari hati sama pelayanan dari pikiran beda. Pelayanan yang dari hati dengan kasih. Kristus begitu luar biasa contoh teladan kita. Dia ingin menyelamatkan umat manusia. Dia mengosongkan dirinya. Tempat yang mulia. Tempat sorga miliknya. Dia tinggalkan. Dia turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Dia mengosongkan dirinya. Dia apa? Dengan hati, dengan kasihnya yang luar biasa. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bagaimana dengan kita? Apakah pelayanan kita melayani dengan hati? Biarlah sore hari ini kita koreksi ini. Walaupun banyak masalah, banyak tekanan, banyak himpitan, kalau kita melayani dengan kasih, semuanya itu akan kita bisa singkirkan. Saya mencatat begini, kalau kita melayani dengan hati, apapun terjadi kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Kristus sebagai sang pemberi pelayanan ini. Dia akan mampukan kita. Kedua, kalau kita melayani dengan kasih, kita tetap setia, beribadah, menyembah, datang kepada Dia. Walaupun ada tantangan, ada himpitan, kita tetap kasih kita nggak bisa dihalang-halangi. Dan yang ketiga, kalau kita main dengan kasih, kita tetap setia dan taat akan Kristus Yesus sebagai Allah, Tuhan, dan Raja kita. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memandang upah dari Tuhan, karena upah yang Bapa berikan bagi setiap kita, hamba-hambanya dalam pelayanan ini, upahnya besar. Jangan kita pandang upah yang sementara, mungkin dari gereja, dari gembala, itu upah yang hanya sebatas di lubang kubur, tapi Kristus memberikan upah yang kekal buat setiap kita yang melayani dengan sungguh-sungguh. Sebab setiap pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan kasih, beda penampilannya. Nah, sore hari ini, mari kita sama-sama sebagai hamba Tuhan, melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Hiburkan mereka yang susah. Lepaskan mereka yang terikat. Sembuhkan mereka yang sakit. Biarlah kita minta, mujizat masih ada dalam setiap pelayanan kita. Itu kita harus yakinkan. Jadi kita uji nih diri kita teman-teman sekalian. Apakah kita masih tetap kokoh, setia, taat, meninggikan Dia, mengagungkan, memuliakan Dia. Yang kedua, selidiki diri kita. Apakah kita yakin? Ayat selanjutnya akan begini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidiki dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Kita selidiki nih, apakah kita masih yakin bahwa kita melayani bersama-sama dengan Kristus? Karena Alkitab mengatakan, kita adalah kawan sekerja Allah. Fungsian. Rekan sekerja. Sama-sama, ini pekerjaan Tuhan. Kita oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih, kata Alkitab.
Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan dipilih. Dan kalau dia udah pilih kita untuk pelayanan, berarti kita bukan orang sembarangan. Tuhan tahu, lihat hati kita, bahwa kita itu pasti mampu, walaupun banyak rintangan dan tantangan. Dan kita selidiki nih diri kita. Apakah kita yakin Kristus ada di dalam hidup kita? Kalau Kristus, Yesus ada di dalam diri kita, maka apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Kenapa? Bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Kita nggak mampu, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk pelayanan ini. Pikiran kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tapi kalau Kristus ada di dalam hidup kita, dialah yang tidak terbatas. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itulah Allah yang hebat yang kita layani. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kita juga yang bukan hanya kita menyelidiki bahwa Kristus ada dalam hidup kita, kita juga harus menyelidiki apakah roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Ini penting dalam pelayanan. Apakah roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan? Pesan saya, kita sama-sama rekan-rekan hamba Tuhan. Yuk, kita semangat melayani Tuhan. Salomo menulis, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita sama-sama hamba Tuhan, kita bersekutu, kita berkumpul, kita berdoa bersama, kita menajamkan sesama kita. Hari ini kita menajamkan sesama kita. Kenapa? Kita hadir di dalam walaupun Zoom, Yesus ada di tengah-tengah kita. Jadi kita harus tetap menyala-nyala melayani Tuhan dengan semangat yang tinggi. Saya suka bilang sama teman-teman di pelayanan di gereja, untuk menjadi termometer, batas ukuran, kalau kita malas berdoa, kalau kita malas baca Alkitab, dan kita malas datang beribadah, tanda kerohanian kita sedang sakit. Kalau badan kita sakit, kita nggak bisa berdoa. Sakit gigi aja cunut, kita nggak bisa berdoa. Jadi kerohanian kita kalau sedang sakit, kita pasti malas berdoa, malas baca Alkitab, kita malas datang beribadah. Itu tanda. Tapi sore hari ini, biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Biarlah kita masih tetap berdoa. Biarlah kita sebagai hamba Tuhan setiap hari, setiap saat baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan lebih dari itu kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Menjadi contoh teladan, menjadi terang, menjadi garam bagi setiap orang yang melihat kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan? Apakah di rumah kita menjadi berkat bagi pasangan kita? Jadi berkat bagi anak-anak kita? Jadi berkat bagi tetangga kita? Bahkan jadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan bagi kita. Apakah kita masih tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Yuk, lakukan itu. Kenapa? Sebagai hamba Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita kurang baca Alkitab, kita akan kekurangan bahan khotbah untuk disampaikan kepada jemaat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap pelayanan kita masing-masing ingat, suatu saat akan diuji oleh api. Ingat nih, pelayanan teman-teman dan saya suatu saat diuji dengan api. Kalau kita pelayanan kita emas, tetap dibakar emas. Tapi kalau kita dari jerami dibakar oleh api, habis. Jadi sore hari ini biar ada dua hal kita simpan dalam hati kita. Kita mau selidiki, kita mau uji diri kita nih. Apakah kita tetap teguh di dalam Tuhan? Kita tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah, Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita. Walaupun ada hamba-hamba Tuhan, Yesus macam-macam buat kita. Dia adalah Allah, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Yang kedua, selidiki diri kita masing-masing nih. Apakah kita yakin
Kristus ada di dalam kita, kalau kita yakin Kristus ada di dalam kita, kita tenang. Bagaimana kita bisa tahu Kristus ada dalam kita? Biarlah kita hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Karena roh Allah, roh Yesus Kristus, itu adalah roh kudus. Roh kudus bisa bertata dalam hati kita kalau kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Bagaimana kita bisa hidup suci dan kudus? Setiap hari kita bergaul dengan Kristus. Alkitab mengatakan, kepada siapa kita bergaul? Kalau kita bergaul dengan si pemarah, kita akan menjadi orang yang marah-marah. Tapi biarlah sore hari ini, kita bergaul dengan Kristus Yesus. Supaya kita seperti Kristus. Pikiran kita, pikiran Kristus. Hati kita, hati Kristus. Tingkah laku kita, tingkah laku Kristus. Perkataan kita, firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Demikianlah renungan firman Tuhan sore hari ini. Biarlah kita sama-sama mau melakukan uji diri kita, pelayanan kita. Apakah kita tetap teguh di dalam Tuhan? Kedua, selidiki apakah kita yakin Kristus ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan kepada firman-Mu bahwa hidup kami ini Tuhan, biarlah kami uji. Biarlah kami selidiki apakah kami tetap tegak di dalam Engkau. Dan kami yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Pak Joni jalanan kali. Ibu Ria Barus. Iya Pak, Pak Komingguan. Masih ini ya. Ibu Ria Barus mau tanya. Iya Pak. Dulu di gereja saya ada namanya Pak Johan Barus. Apa masih family? Johan Barus. Di mana itu Pak? Mau Saron. Oh, Maur Saron yang di Kelapa Gading. Iya. Johan Barus Oh. dulu salah satu majelis gereja kita. Oh. Dia pendeta di Mau Saron juga. Oh. Tapi udah almarhum. Oh. Oh enggak Pak. Enggak ya? Saya begitu lihat Barus, mau kita Pak Johan kasih. Barus. Oh gitu ya. Masih sekampung kali Pak. Karena sama-sama Barus. Itu gurunya Pak Hotmas Tompul. Oh gitu. Oh. Gurunya Pak Hotmas Tompul. Iya, nanya itu aja Bu. Tuhan berkati Bu. Iya Pak. Bapak masih di Maur Saron sekarang? Masih Bu. Mau mana lagi? Oh iya ya. Dari Iya, tahun 86. Oh. Pak Hotmas Tompul masih di situ Pak? Oh udah enggak, udah lama. Oh udah lama nggak datang ya? Udah lama. Luhut juga udah lama. Cerai? Hah? Semenjak pisah sama Enggak, istrinya? sebelum bisa juga udah ke gereja kita. Oh udah lama nggak situ ya? Ya. Ya. Ini Pak Komingguan, atau Pak Joni? Pak Joni dalam perjalanan kali. Dia mau lagi perjalanan Pak pulang. Joni dalam perjalanan ya? Biasanya Pak Komingguan suka tanggapi firmannya dulu, baru diserahkan ke Bu Ria nyanyi, baru saya doa. Pak Komingguannya gitu, mana? Biasanya Iya, kan Pak Pak Komingguan. Komingguan tanggapin dulu firman, baru tambahin atau tanggapin, baru nyanyi satu lagu, baru saya doa. Biasanya begitu. Baru bincang-bincang. Tapi Pak Komingguannya kemana? Iya. Lagi Mana nih, Oma? seminar dia ya. Iya. Apa langsung aja, Oma? Ya langsung aja nyanyi satu lagu aja terus kita doa. Ya satu lagu dan satu pujian. Ya. Abba Bapa, Abba Bapa,
lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, segerakan kepada hati. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu, jadikan hamba setia kepadamu. Silakan Oma. Ya, mari kita satu di dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Sekalipun kami hanya beberapa orang yang hadir, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, maka Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan buat kesehatan, buat kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kami, kesetiaan Tuhan bagi kami, cinta Tuhan bagi kami. Kami boleh rasakan hari lepas hari Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami hanya tahu dan kami percaya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berapapun kami yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sudah dilawat Tuhan, kami sudah diberkati lewat firman Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Herman Tanjung Tuhan. Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami, biar kami dapat menguji diri kami masing-masing Tuhan. Apakah kami tetap setia melayani Tuhan? Biar kami dapat menguji Tuhan hidup kami, diri kami Tuhan. Apakah kami dengan sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami juga dapat menguji diri kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kami Tuhan. Sebagaimana perintah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kembali Tuhan ingatkan kami. Biar hari lepas hari Tuhan, kami selalu Tuhan Yesus boleh Tuhan menjaga hidup kami, menjaga hati kami Tuhan, menjaga pikiran kami, menjaga karakter kami Tuhan, untuk kami boleh hidup memiliki karakter Kristus, memiliki hati Kristus, pikiran Kristus Tuhan, supaya Tuhan hidup kami selalu juga berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang bagi kami Tuhan, boleh mengingatkan kami untuk kami selalu Tuhan berhati-hati menjaga hidup kami, menjaga kekudusan di dalam kehidupan kami Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Bapa. Bapa di surga, terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Herman Tanjung Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat dan pengurapan Allah terus ada bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan dia selalu kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kebahagiaan Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam Tuhan, di sebagai kepala rumah tangga Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Bapak Herman Tanjung beserta istri dan anak-anak menantu cucu diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa ada janji Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti Tuhan. Akan pelihara keluarga ini Tuhan. Engkau janji juga bahwa sampai masa tua dan putih rambut Tuhan tetap menggendong hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi terus hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia selalu Tuhan dijamin oleh Tuhan apapun yang menjadi pergumulannya. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan ya Tuhan buat hamba-Mu. Biar dimanapun dia melayani Tuhan,
Setiap benih firman yang dia sampaikan itu tidak akan jatuh dengan sia-sia Tuhan. Yes, Setiap orang haleluya. yang mendengarkan firman Tuhan boleh bertumbuh, bahkan berakar, bahkan berbuah ya Tuhan. Haleluya. Setiap firman Tuhan yang dia sampaikan dimanapun Tuhan, utus hambamu Tuhan, pakai hambamu Haleluya. lebih lagi Tuhan. Biar di dalam sisa hidupnya Tuhan, dia Haleluya. tetap sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Amin, Karena amin, kami amin. percaya Tuhan Yesus, bahwa Makasih Tuhan yang Bapak. menentukan dalam kehidupan Terima kasih. kami, bukan langkah awal Terima tapi kasih. langkah akhir Tuhan. Engkau boleh melihat Amin. kesetiaan hambamu di dalam melayani pekerjaanmu Haleluya, Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan bagi Amin. hambamu. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan pakai lebih lagi. Dan biarlah dalam setiap pelayanannya ada tanda-tanda heran mujizat Allah menyertai Amin, Tuhan di dalam haleluya. kehidupan hambamu Tuhan. Terima kasih Haleluya. Bapak, terima kasih. Pujian Demikian nama berdoa Tuhan. kami Tuhan. Buat Ibu Ria Barus Tuhan. Dalam Ya, kesetiaannya Bapak. melayani dalam panggilan Tuhan. Amin. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami bersyukur Haleluya. kalau Ibu Ria Tuhan tangannya sudah sembuh dan dia boleh kembali melayani Tuhan. Kami Amin. percaya Tuhan, rohnya terus menyala-nyala dalam melayani ya Amin. Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang dia naikkan kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga boleh dibangkitkan iman kami. Kami boleh Amin. dibangun iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Bu Ria Baru, suami dan anak-anaknya Tuhan. Lipat gandakan Amin. berkat dari surga. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan Dalam mereka nama Tuhan. Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah mempermalukan hambamu Tuhan. Engkau Allah selalu akan mencukupi segala keperluan mereka menurut Amin. kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati terus Ibu Ria dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan baginya Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya apa yang dia lakukan. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hambamu Tuhan. Bapak Gembala, Bapak Komingguan, dan Bapak Hendra Ya, Tuhan Tuhan. berkati. Sebagai pengurus atau koordinator dalam persekutuan ini Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-hambamu Tuhan. Amin. Kesehatan Pak Komingguan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Istri, anak, menantu, cucunya yang ada diberkati di dalam nama Yesus. Dalam Jadikanlah nama Yesus. juga Pak Komingguan Tuhan boleh menjadi teladan bagi kami. Dia boleh menjadi contoh bagi kami Tuhan. Engkau berkati supaya hambamu semakin dipakai Tuhan juga ya Tuhan. Kami berdoa Amin. buat kesehatan juga Pak Hendra Winata. Tuhan, Engkau lihat keberadaannya Pak Hendra Tuhan. Haleluya. Dia tidak mundur, dia tidak lemah dengan segala keberadaannya Tuhan. Ya, Sekalipun Tuhan dia Yesus masih berkati dalam Pak proses Hendra. pemulihan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu Tuhan menopang kehidupan Pak Hendra Tuhan. Biar istri dan anak-anaknya Tuhan, menantu cucu juga diberkati dalam nama Yesus Amin. Tuhan. Engkau pulihkan kesehatan Pak Hendra sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Haleluya. Yesus Tuhan. Kau lihat juga kesetiaan hambamu Tuhan. Dia Tuhan sungguh-sungguh boleh melayani dalam pekerjaanmu. Walaupun dengan segala keterbatasan fisiknya yang masih dalam keadaan pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap seluruh peserta yang ada di Zoom ini Tuhan. Biarlah keluarga kami masing-masing Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hidup di dalam Amin. berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Amin. di dalam nama Yesus Tuhan. Semua kami yang ada di Zoom ini tidak ada yang terkecuali Tuhan. Engkau tetap pelihara kami. Engkau tetap jaga Amin. kami. Engkau tetap melindungi kami. Kemanapun kami pergi Tuhan. Bahwa Engkau akan perintahkan malaikat-malaikatmu Tuhan. Untuk Tuhan mengamali kami. Melindungi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami pegang Tuhan di dalam firman-Mu Mazmur 91. Biarlah itu menjadi bagian bagi kami semua Tuhan. Kami Amin. percaya janji Tuhan ya dan amin bagi kami Yes. Tuhan. Kami tidak mau Tuhan khawatir. Kami tidak takut Tuhan akan hidup ini. Karena kami tahu ada Yesus Tuhan yang selalu menyertai kami. Yesus yang hidup Tuhan. Yang selalu menghidupkan kami Tuhan. Memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh Amin. bangga Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga sore hari ini. Buat bangsa dan negara kami Tuhan. Karuniakanlah kesejahteraan. Karuniakanlah keamanan dan kemakmuran Tuhan. Atas rakyat Indonesia Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Berdoa buat pemerintah kami Tuhan, dari lembaga tertinggi dan tinggi negara Tuhan. Kami berdoa dari presiden, wakil presiden Tuhan, bahkan seluruh Tuhan jajaran kabinet yang ada Tuhan. TNI Polri, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Haleluya. Engkau memberikan hikmat bagi mereka Tuhan. Amin. Hidup takut akan Tuhan di dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar supaya Tuhan bebas dari korupsi, bebas dari kolusi dan nepotisme Tuhan. Biar Tuhan Yesus, kami berdoa juga Engkau hindarkan dan luputkan Tuhan dari bencana alam, malapetaka, huru hara, dari segala peperangan, kekacauan kami tolak dalam nama Yesus. Segala niat-niat orang jahat menghancurkan bangsa kami tolak semuanya itu Tuhan. Kami halaukan di dalam nama Yesus. Ada kuasa Allah Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah api kemuliaan Allah turun atas bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Allah Tuhan. Amin. Setiap lidah boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut boleh menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar terus Tuhan ada kerukunan Tuhan atas bangsa kami dari segala Tuhan Yesus agama-agama yang ada Tuhan. Biarlah kami semua bersatu hati Tuhan. Kami bersatu Tuhan, bekerja sama Tuhan membangun bangsa kami ini Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Terima Amin. kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana Tuhan perdamaian dunia Tuhan, terutama bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Haleluya. Kami berdoa untuk Tuhan Yesus yang terjadi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Hamas Tuhan dan Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan Tuhan. Biar terjadilah perdamaian di sana Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, para misionaris-misionaris yang ada di sana, mereka juga boleh menjadi tiang doa atas bangsa yang sedang bertikai ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan terjadilah perdamaian ya Tuhan. Dan terjadilah Tuhan Yesus Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi Israel Tuhan, khususnya kami berdoa dalam nama Yesus, biar Engkau sendiri akan membela Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, jika Tuhan ada Allah di pihak kami, siapakah lawan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada pembelaan Tuhan bagi Israel Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan Yesus, damailah Tuhan Yesus bangsa Indonesia, damailah Tuhan atas bangsa-bangsa yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat Tuhan Yesus daerah-daerah yang terpencil, kami berdoa, desa-desa, kota-kota ya Tuhan, Engkau memberkati juga mereka Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para misionaris-misionaris yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau juga akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dan urapan-Mu. Bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk penginjilan-penginjilan yang ada Tuhan, tenaga-tenaga misi, lembaga-lembaga Alkitab Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus untuk memperluas pekabaran Injil di seluruh pelosok Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Amin. Menjadi kerinduan kami. Setiap lidah boleh mengaku Yesus adalah Tuhan dan Haleluya. setiap lutut menyembah Engkau. Kami percaya juga Tuhan bahwa Tuhan pemberitaan Injil yang melalui medsos Tuhan, baik Instagram, baik Facebook, baik YouTube Tuhan. Kami percaya bahkan baik radio-radio, televisi-televisi, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, biar boleh menjangkau jiwa-jiwa, untuk mereka boleh datang percaya kepada Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah utus Tuhan, yang Tuhan sudah pakai mereka menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya setiap telinga yang mendengar, setiap mereka yang melihat YouTube Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, terjadilah mujizat Tuhan. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang setia melayani melalui YouTube Tuhan, melalui Tuhan medsos Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu banyak kami dengar kesaksian-kesaksian Tuhan, betapa Tuhan firman yang mereka dengar Tuhan boleh mengubah hidup mereka juga, boleh memulihkan hidup mereka Tuhan, bahkan mereka juga boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu kami topang di dalam doa, kami dukung di dalam doa, biarlah Injil kebenaran-Mu terus diberitakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa,
Kami percaya juga untuk Tuhan Yesus, YouTube yang ada Family Ministry ini Tuhan, boleh juga didengar oleh mereka-mereka yang membuka Tuhan YouTube ya Tuhan, melihat, mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Family Ministry Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yansyah Pahendong. Terima kasih. Ya, untuk doa berkat, apakah Pak Mingguan bisa pimpin doa berkat? Mungkin tidak bisa ya. Kalau gitu, mungkin Pak Pendeta Herman bisa doa berkat, nggak apa-apa. Setelah itu Oke. kita akan masuk bincang-bincang. Silakan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah pimpin persekutuan kami sore hari ini, dari awal pertengahan pada akhirnya, dan kami semua diberkati. Dan hamba-hambamu boleh melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang hadir dalam Zoom ini Tuhan, maupun yang tidak dapat hadir. Dimanapun mereka berada, Tuhan Kau tolong mereka. Berkati keluarganya, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, bahkan keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak juga. Rekan-rekan hamba Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima kasih. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ria yang sudah pimpin Ya, WL. Pak. Saya langsung Terima live ya, kasih. Pak. Oke, baik. Terima kasih Ya, juga buat Pak. Pak Pendeta Herman Tanjung yang sudah Sama-sama Pak. memberkati kita hari ini. Terima kasih. Ya, Iya saya mohon Pak, maaf terima tadi. kasih sama-sama Pak. Ya, saya tidak mendengarkan khotbah karena tadi masih di perjalanan. Udah sampai Tapi rumah Pak kalau Beni? memang Udah ya, sampai rumah? tapi sudah baru nyampe ini, baru nyampe rumah. Ya Pak mungkin Komingguan mana Pak? Pak Komingguan kok nggak ada? lagi pergi dia sama siapa nggak tahu. Tadi udah bilang bahwa dia nggak bisa. Tapi ini masih monitor nih Pak Mingguan. Oh, iya dipanggil dari tadi nggak ada soalnya Pak. Iya, iya. Nggak bisa ngomong kali, mungkin dia ada acara di sana. Oke, kalau gitu Pak Herman, apa masih ada waktu kita untuk bincang-bincang? Mungkin ada yang Bisa ada masih Pak. mau bertanya. Ada waktu untuk teman-teman semua. Oke, baik kalau gitu terima kasih juga untuk Pak Herman yang sudah memberkati kita hari ini dengan apa namanya, dengan apa tuh tema apa? Ujilah dirimu sendiri. Ya, ujilah dirimu sendiri. Oke, baik, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Saya persilakan. Di sini ada Ibu Yansyah Pahendong, ada Pendeta Hairul Gultom, dan Pak Hendra. Pak Hendra, WB siapa ya? Walter bukan, Pak Walter bukan, Walter bukan. Mungkin juga ya. Baik, saya persilakan siapa yang mau didahulukan. Nah, saya dulu deh Pak. Iya Bu. Oke, silakan Ibu Iya, Yansyah. tadi kan Bapak Herman tadi bilang ujilah dirimu ya. Ujilah diri Iya. kita ya. Nah, ada juga di ayat firman Tuhan di Efesus 5 kalau nggak salah dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya kan, Iya. ada juga kan itu. Jadi sama itu. Nah,
saya hari Sabtu kemarin saya ada nginep di rumah ponakan di Halim di Angkatan Udara sana. Terus kan ponakan saya kan Katolik ya. Nah, saya ikut ibadah dengan dia di gereja Katolik Halim itu. Di Halim tuh gereja Katolik namanya apa ya itu? Saya itu terus pastor itu dia khotbah bicara tentang kasih ya. Di situ dia bicara tentang kasih. Nah, saya tangkap dia bilang gini. Seringkali kita melihat orang-orang yang sepertinya mereka tuh sepertinya orang-orang yang orang hina atau orang-orang yang mungkin kita katakanlah ada orang-orang yang dia narkoba kah, atau dia hidup dalam persinahan kah, LGBT atau apa. Seringkali kita itu menjauh dari mereka. Nah, itu khotbahnya kemarin pas